Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bertemu lagi di my channel YouTube Hairul Sawiti, channel motivasi dan inspirasi. Kali ini saya lagi seneng banget kawan subscriber. Karena apa? Pasti semua orang YouTuber atau konten kreator yang sangat semangat bikin konten, berkarya, mendapatkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Ya pokoknya semangat banget pingin punya konten atau karya-karya yang menunjukkan karya-karya terbaik mereka. Tapi di antara itu ada yang lebih penting. Ya, karena apa? Konten kreator semuanya pasti ingin menghasilkan uang. Tapi tidak semudah membalikan telapak kaki. Maksudnya telapak tangan. Nah, apa sih saya lagi senang kenapa? Ya, karena saya lagi menunggu pin AdSense walaupun belum datang pin AdSense-nya atau surat dari cinta dari YouTube, tapi saya udah lolos ibaratnya kan, udah tahap-tahapannya udah sampai saya lewati. Tinggal nunggu pin AdSense. Nah, kali ini pas banget temanya. Saya akan ngebahas tentang gimana sih atau caranya untuk mendapatkan pin AdSense, prosesnya teman-teman. Oke, seperti biasa nih, saya mau ngobrol atau sharing sama kalian panjang lebar, tapi jangan dipotong, jangan skip ya. Dan saya sering mengingatkan buat kalian semua, nama juga manusia, tempatnya hilap dan dosa. Maka dari itu, saya sering mengingatkan buat kalian semua supaya channel semakin bermanfaat dan menghibur untuk semua orang. Jangan lupa komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Supaya apa? Kalau seandainya kan channel YouTube Hairul Sawiti secara motivasi dan inspirasi memberikan video terbaru, secara otomatis akan ada pemberitahuan buat kalian semua. Nah, kali ini saya akan ngebahas gimana sih atau prosesnya untuk mendapatkan surat AdSense. Apa itu surat AdSense? Surat AdSense adalah yang menggaji kita. Karena pihak YouTube kerjasama sama pihak AdSense. AdSense itu sebenarnya perusahaan anak YouTube. Masih perusahaan anak YouTube ya, atau perusahaan YouTube lah ibaratnya, kurang lebih gitu. Tapi kalau YouTube-nya tempat wadahnya, kalau AdSense itu tempat pembayarannya. Nah, jadi gimana sih caranya untuk tahapannya? Kalau seandainya kalian belum dapat pin AdSense atau surat AdSense, itu tidak dapat gaji dari YouTube. Cuman dapat iklan dan gaji udah ada tapi ditangguhkan, nggak bisa dicairkan. Nah, dan alhamdulillah syukurillah saya udah hampir babak final untuk mendapatkan pin AdSense atau surat AdSense, tinggal nunggu saatnya. Nanti gimana sih caranya untuk mendapatkan, nanti ada tahap-tahapannya ke video selanjutnya teman-teman. Nah, karena saya juga belum dapat AdSense-nya, tapi kali ini saya akan menjelaskan proses-prosesnya untuk mendapatkan pin AdSense. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, kita harus memenuhi syarat aturan YouTube, yaitu selama 1 tahun kita harus bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya, ini paling susah dan tidak mudah kawan subscriber. Dan saya juga sebelumnya udah dapat bikin tutorial gimana sih cara untuk mendapatkan 1000 subscriber, dapat 1000 jam tayang. Cari aja di videonya ya. Saya nggak dikasih di deskripsi atau nggak dikasih di link di atas, enggak. Cari aja sendiri supaya siapa tahu kalian ada video-video yang menarik buat ditonton ya. Nah, itu harus mendapatkan 4000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tapi saya akan jelaskan kenapa sih harus mendapatkan 1000 jam tayang. Ya kan ini ya aturan YouTube. Dulu waktu 2013 itu belum ada aturan YouTube kayak gitu. Dulu waktu asal ngupload udah dapat iklan, upload iklan, tapi nggak dicairkan, cuma ditangguhkan. Karena pihak YouTube benar-benar diseleksi, benar-benar ada aturannya khusus. Sekarang pihak YouTube kurang lebih di 2017 atau 2018 pihak YouTube mengadakan aturan baru, itu dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dan selama 1 tahun. Kebetulan channel saya udah daftar atau udah aktif itu 2016, pas ngerti-ngerti nge-YouTube itu kurang lebih 2018 dan 2019 itu bikin video-video 2018 akhir bikin 2019 akhir kurang lebih ya. Ya 2019 akhir 2018 akhir udah bikin video selama 1 tahun itu kan, bikin video itu sambil santai aja sih, tapi alhamdulillah menurut saya paling cepat banget pas dimonetisasi, pas aktif ngupload videonya kurang lebih beberapa bulan, 6 bulanan lah langsung dimonetisasi dan dapat semua verifikasi salah satu YouTube. Nah oke, kembali lagi ke tema. Nah selama 1 tahun kita harus mendapatkan 1000 subscriber teman-teman. Nah, kalau seandainya kan selama 1 tahun nggak dapat subscriber, kalian tidak akan memenuhi syarat yang paling utama ini. Nah, apa sih gimana maksudnya dapat 1000 subscriber? Contoh gini,
kalian punya daftarkan bikin YouTube, bikin video ke YouTube yaitu tahun 2019 contohnya. 2019 bulan 2, tapi habisnya nggak dapat 1000 subscriber itu 2020 bulan 1. Nah, itu akan dikurangi lagi hitungannya. Kalau seandainya kalian udah dapat 900 juga tetap hitungan terjadi 0 lagi. Tapi bedanya kalau up jam tayang 4000 jam tayang, kalian bikinnya 2019 bulan 2 dan eh, tidak mendapat 4000 jam tayang, masih 3000 jam tayang pas 2020 bulan 1 contoh, itu tetap akan hitungannya terus, tidak mengurangi atau tidak dari awal lagi. Jadi seandainya masih 3000 jam tayang tetap terus jadi 3002 atau sampai 4000 nggak dikurangi. Tapi kalau 1000 subscriber, kalau seandainya kan kalian tidak memenuhi sampai 1 tahun, kalian akan dari nol lagi. Contoh udah 600 subscriber tapi tidak sampai 1 tahun, pas itu jadi kurangi lagi, jadi hitungannya 1 lagi, 2 lagi, itu lama. Next, yang bagian kedua yaitu kita minimal yang kedua itu mendapat email dari YouTube itu $100. $100 itu kalau dirupiahkan kurang lebih 130, karena sekarang rupiah kan lagi bawah ya. Jadi 14.000 dikali 100 aja kurang lebih segitulah, 130 kurang atau lebih ya. Nah, harus dapat $100. Nanti kalian bisa mengajukan verifikasi alamat yang berlaku di negara Republik Indonesia tercinta ini, yaitu apa aja sih? Ada 3. Yang pertama yaitu KTP, yang kedua SIM, dan yang ketiga paspor. Nah, jadi kalian nanti ngajuin ke pihak YouTube itu. Oh iya, 130. Nanti dulu saya belum ngejelasin. Nanti yang kedua itu apa, mendapat $100. $100 itu kalau dijumlahin yaitu 130. Nah, kurang lebih gitu. Nah, nanti itu yang kedua. Nah, yang ketiganya yaitu verifikasi. Verifikasi apa sih? Alamat identitas kita, teman-teman, sebagai warga Indonesia gitu. Kita punya identitas yaitu ada 3. Yang pertama paspor, KTP, dan SIM. Nah, kalau seandainya kan kalian punya KTP nggak apa-apa pakai KTP. Tapi kalau seandainya kan kalian punya SIM atau paspor nggak apa-apa. Nah, yang bikin ribetnya kawan saya, tidak semudah kalian bayangkan untuk menjadi YouTuber. Kalian udah punya KTP, punya SIM, kita harus benar-benar detail. Tulisannya jangan sampai buram atau rusak. Bahkan dari pinggir-pinggirnya itu loh, dari sudut KTP itu harus benar-benar fotonya kudu pas, harus cerah dan pencahayaannya cerah banget. Itu teman-teman. Nanti saya mau bikin tutorialnya gimana sih caranya untuk mendapatkan supaya cepat diverifikasinya diterima. Itu sangat mudah banget dan ada aplikasi. Nanti saya bikin video selanjutnya teman-teman, karena saya ini cuma ngejelasin gimana cara untuk mendapatkan surat AdSense. Jadi saya akan tidak membahas sampai ke sana, nanti tonton aja video selanjutnya. Oke, kita kembali lagi ke tema. Nah, jadi ke yang pertama KTP, atau kalau seandainya kan KTP-nya gagal, yaitu bisa diverifikasi kedua. Batas verifikasi itu ada 3. Jadi yang kedua, mau SIM-nya bebas, mau KTP lagi, karena KTP gagal otomatis pakai SIM ya kan. Nah, SIM-nya harus betul-betul bagus. Kebetulan saya ceritanya gini, mau cerita sedikit buat kalian semua sebagai mudah-mudahan terinspirasi atau termotivasi ya. Jadi dulu saya mau KTP, pas KTP itu nama saya Khairul, U sama L-nya itu rusak teman-teman. Jadi nggak jelas, otomatis gagal, nggak terima. Nah, jadi saya mau perpanjang SIM, pas mau pakai SIM-nya juga nggak jelas, buram lagi. Jadi saya tuh kaget. Tapi tidak putus sampai di situ teman-teman, karena saya nekat, niatnya bulat pengen jadi YouTuber, karena saya punya karya-karya yang sederhana tapi insya Allah bermakna buat kalian semua. Saya terus semangat, lalu saya pulanglah ke tempat kampung halaman saya, perpanjang SIM. Ternyata nggak bisa juga ke perpanjang SIM karena belum waktunya. Saya ke sana itu bulan 6, sedangkan habisnya itu bulan 8, nggak bisa teman-teman. Jadi saya pulang lagi ke Bandung. Habis itu saya pulang lagi ke Majalengka, perpanjang SIM, alhamdulillah keterima, dan saya langsung verifikasi SIM. Itu proses gagal lagi, kurang lebih ada 5 kali gagal cara foto itu. Tapi alhamdulillah pihak YouTube langsung menerima. Itu saya sangat senang banget, karena apa? Karena ini ibaratnya detik-detik terakhir untuk mendapatkan gaji dari YouTube. Selama ini saya gaji YouTube itu masih ditangguhkan sama AdSense, karena apa? Belum dapat surat AdSense. Nah, 1 langkah lagi saya untuk mendapatkan semua itu teman-teman. Ini proses dan perjuangan saya selama menjadi konten kreator, dari 15 subscriber sampai kurang lebih sekarang 3000 subscriber lebih. Alhamdulillah, syukurillah, karena kenikmatan seseorang tidak dilihat dari apapun, tapi dengan bersyukur. Oke, next. Yang keempat itu
verifikasi rekening. Jadi kalau seandainya kan kalian udah terima dari syarat-syarat verifikasi alamat itu teman-teman, yang terkeempat itu verifikasi rekening. Ini fungsinya apa? Jadi pihak YouTube itu akan memberikan contoh atau memberikan keyakinan bahwasanya itu betul-betul rekening kalian yang udah mengajukan yang di AdSense itu kan yang apa aja sih di AdSense itu nama, KTP, alamat, dan nomor rekening kan. Nah, biasanya itu nominalnya di bawah 1000, contoh 138, 136, pokoknya di bawah 1000. Jadi kalau seandainya kan nanti ada mutasi, kalian ke ATM email, kalau seandainya kan kalian udah terima persyaratan verifikasi syarat alamat itu, nanti ada di email. Nah, coba kalian ke mutasi ke ATM. Jadi ke ATM itu mutasi minta ke ATM itu juga baru hafal juga sih teman-teman, banyak tutorial di YouTube cara mutasi di ATM. Nah, nanti ada keterangannya di situ. Nah, saldo-saldo yang masuk atau keluar tuh ada. Pas banget kelihatan ada, oh ini kodenya ya kan, saldo yang kasih YouTube. Ternyata langsung dipasin sama di email, diketik lagi, alhamdulillah keterima. Nah, di situ saya langsung seneng banget teman-teman. Karena tinggal satu langkah lagi. Saya nunggu surat PIN dari AdSense. Nah, karena saya tidak akan ngebahas AdSense gimana, karena saya belum dapat, ini prosesnya untuk mendapatkan AdSense teman-teman. Nanti ke video selanjutnya saya akan bikin lagi kalau saya udah dapat AdSense. Gimana cara untuk mendapatkan AdSense? Ya ada prosesnya sedikit sih, tapi nggak terlalu ribet banget sekarang teman-teman. Nah, buat kalian semua, dari perjalanan saya, gimana sih cara untuk verifikasi atau dapatkan PIN AdSense itu dari yang pertama saya ulangi lagi 1000 subscriber 4000 jam tayang, yang kedua $100 atau kurang lebih kalau dirupiahkan 130, dan yang ketiga verifikasi alamat kita. Ke alamat di Indonesia itu yaitu ada 3 macam, paspor, KTP, SIM yang biasa digunakan yang berlaku di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Dan yang keempat itu verifikasi rekening. Verifikasi rekening adalah supaya untuk meyakinkan bahwasanya itu benar-benar rekening kita, nanti pihak YouTube akan mengasih atau transfer uang secara otomatis ke rekening kita di tanggal 14 atau 13 kurang lebih kayak itu teman-teman. Nah, yang terakhir, pasti kalian yang tunggu-tunggu ini selama bikin konten, selama berkarya atau berkarya di YouTube tidak mudah teman-teman, yaitu surat AdSense. Surat AdSense adalah apa? Surat PIN untuk menyatukan rekening. Nanti di PIN itu ada rekeningnya teman-teman, atau nomor PIN kode untuk ke rekening kita. Tapi saya tidak akan membahas ke situ karena saya belum mendapatkan PIN AdSense. Tapi insya Allah lagi menunggu dulu, belum ada panggilan nih. Biasanya satu rangka teman saya juga dapat AdSense kurang lebih 1 bulan 2 bulan kurang lah. Nah gitu teman-teman. Nanti kalau saya udah mendapatkan surat AdSense ya, nanti saya akan bikin videonya gimana proses untuk mendapatkan surat itu. Nah ini ada tahapannya lagi teman-teman. Nggak segampang itu jadi konten kreator. Tapi saya cuma mengingatkan buat YouTuber pemula seperti kita ini, kalau menjadi konten kreator, kita menjadi diri sendiri, jangan setting-settingan, real apa yang ada di diri kita dan pengalaman hidup dan pengalaman bikin konten atau gimana, nanti di-sharing lagi ke kalian dan bermanfaat. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan walaupun sedikit. Jadi buat kalian semua, insya Allah mudah-mudahan bisa dan bermanfaat karya-karya kalian, cepat dimonetisasi dan dapat iklan, dapat penghasilan dari YouTube. Oke, seperti biasa nih, saya mengingatkan kembali, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya supaya apa? Kalau seandainya kan channel YouTube Hairul Sayuti, channel motivasi dan inspirasi, memberikan video terbaru secara otomatis akan ada pemberitahuan buat kalian semua. Oh, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.